Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Madura, yakni Bapak Ahmad Asir. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, yakni Bapak Ahmad Fajarus Shodiq. Baik, saya atas nama Rizkiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan menjelaskan tentang materi filsafat, hubungan agama dan akal menurut Ibnu Rushd. Di mana hubungan agama dan akal menurut Ibnu Rushd di situ sudah banyak dijelaskan dalam sejarah-sejarah pemikiran Islam, yang mana tak terlepas dari hubungan akal dan wahyu. Di mana kalau menurut Ibnu Rushd sendiri, akal dan wahyu ini tidak bertentangan, melainkan keduanya saling mengisi. Di mana juga banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk berpikir, merenungi alam semesta dan sebagainya. Nah, dan maksudnya berpikir di situ yaitu berpikir secara mendalam, yang mana hakikatnya yaitu sampai kepada Tuhan. Baik, selanjutnya sejarah juga pernah mempertunjukkan pada kita bagaimana ada seorang yang berani mati dengan mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu seperti Socrates. Dia adalah salah satu dari 3 filsuf besar yang rela meminum racun untuk membuktikan pemikirannya tentang kebenaran objektif. Karena pada saat itu orang Athena meyakini bahwa kebenaran itu subjektif dan tidak ada kebenaran objektif. Dan di saat vonis dijatuhkan, Socrates di sini diberi 2 pilihan. Yang mana pilihan pertama yaitu dia disuruh milih untuk minum racun atau mati dalam meminum racun, atau pilihan kedua yakni dia berhenti dari aktivitas filsafatnya untuk mempertahankan pemikirannya tentang kebenaran objektif. Dan pada akhirnya Socrates itu memilih untuk meminum racun karena menurut beliau hidupnya bukan suatu hal yang berharga. Yang lebih berharga dan pantas dipertahankan adalah kebenaran. Nah, jika nanti kalau ada pertanyaan mana sih yang lebih penting antara akal dan wahyu? Dalam istilah Ibnu Rushd di sini, akal dan wahyu adalah sebagai uhtur rodoah, itu saudara susuan. Jadi tidak ada yang lebih penting, melainkan dua-duanya itu sangat penting. Di mana akal dan wahyu di mana akal di sini membutuhkan wahyu. Kenapa akal di sini butuh wahyu? Karena dunia dan isinya ini banyak hal-hal yang tidak terjangkau dengan akal, misalnya hal-hal metafisika atau gaib, dan hal-hal yang sifatnya perintah atau hal-hal yang bersifat anjuran. Akal sering tidak berdaya, maka akal di sini butuh wahyu. Nah, wahyu juga pasti butuh akal, karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Nah, kalau akal mau mati, contohnya seperti dikasih Al-Quran. Dikasih Al-Quran sebagus apapun itu, pasti tidak akan bunyi. Di sini ada cerita ketika Ali bin Abi Thalib berdebat dengan orang Khawarij, di mana orang Khawarij ini bilang bahwa hukum itu harus pakai kitab suci, harus sesuai dengan bunyinya Nas. Terus Ali bin Abi Thalib bilang kitab suci ini mati, ini diam, dan yang membunyikan adalah siapa kita tentunya. Jadi Al-Quran adalah mati. Al-Quran di sini bisa operatif atau fungsional apabila manusianya yang baca tersebut punya akal. Makanya jika manusia itu kalau tidak mempunyai akal, maka tidak akan bisa dipahami.
Jadi, untuk paham, orang membutuhkan akal. Maka, akal dan wahyu di sini dua-duanya saling membutuhkan atau sama-sama penting. Terus nanti apabila ada orang bertanya bahwa dalam hidup kita harus dituntun oleh Al-Quran dan Nas, jawabannya itu jadi pedoman agamanya Al-Quran. Nah, memang iya, tapi Quran itu tidak berbunyi, melainkan siapa kita yang membacanya dan yang membunyikan dan yang memahami Al-Quran tersebut, yang mana keduanya harus saling bekerja sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.